apa namanya, waktu di Bali saya langsung dapat tempat yang nggak enak. Yaitu di Karangasem. Sempat belum ketemu Bali. Mungkin itu cuma sayup-sayup pertama kali sini langsung saya pergi menghilang ke Karangasem. Sempat sambat ngeluh, Pak, di Karangasem. Sambat bahasa Indonesia. Sabat mengeluh. Jadi kayak, Pak, masa apa, terus ya kamu kan udah bilang masa kerja dulu di kota dipindahin dimutasi ke desa. Adanya itu dari desa ke kota, bukan kota ke desa. Gituin, wes, Pak, nggak apa-apa, Pak, ini aku percaya ini ada rencana Tuhan, gituin gitu, Pak, ada rencana Tuhan. Tetap positif thinking, tetap positif dan percaya akan jalan Tuhan gitu. Nanti lanjut ke ceritanya. Jadi kayak dari Karangasem 1 bulan, dan di satu sisi ternyata Karangasem waktu pagi siang itu keren banget pemandangannya. Dan keren banget, dan capeknya sih cuma di jarak sih, toko-tokonya jauh-jauh. Jadi pekerjaan saya itu adalah area sales supervisor. Saya membawain sales-sales yang harus mengunjungi toko-toko counter hub pulsa. Memastikan bahwa counter-counter pulsa itu ada kartu Smart Friend, dan memastikan bahwa owner itu belanja sales mengunjungin itu dan tersedia di stoknya tuh tersedia. Dan selalu ada ini. Selalu ada, jangan sampai habis. Nah, habis itu pekerjaannya seperti itu singkatnya. Habis itu saya 1 bulan di Karangasem, habis itu pindah ke Gianyar. Nah, habis pindah ke Gianyar, pindah ke Denpasar. Jadi saya sudah merasakan semua Bangli udah pernah. Waktu di Denpasar, nah saya ditantang untuk membaguskan Denpasar amburadul. Nah, akhirnya Denpasar naik, dan ini baru saya tahu maksud Tuhan. Saya sekarang saya kan manajer area membawain Denpasar, Gianyar, Bangli, Kelungkung, Karangasem. Dan saya sudah merasakan ini semua. Dan udah tahu semua kondisi apa semua. Jadi ya, dan itu memang Tuhan banget, dan itu memang rencana Tuhan, dan itu Tuhan atur. Jadi saya dulu taruh dulu di Karangasem, dipindah ke Bangli, dipindah ke Gianyar, baru ke Denpasar. Di Denpasar saya bisa perform, dan Denpasar saya dulu pegang sendirian. Dulu ada sih 1 supervisor, terus dia pindah ke Surabaya, saya megang Denpasar sebanyak itu, membawai 11 sales dan ratusan promotor, dan saya handle sendiri, masih ingat waktu itu. Dan waktu itu nggak ada manajer, vakan manajernya. Ya saya bertindak as a manager. Dan posisi area sales manager tuh menurut saya posisi yang oke gitu loh, dan bisa untuk belajar. Betul. Dan posisi yang lumayan, dan di usia muda bisa dicapai itu lumayan. Betul banget, di usia 24 tahun ya. Ya, karena area sales manager yang lain di tempat lain, coba kalau lihat foto saya kemarin yang jadi best area sales manager itu umur 45 tahun, 50 tahun, 35 tahun. Keren banget. Ya, jadi saya beriman dan pasti bisa lah, wong saya sudah menguasai semua area kok. Saya bawa doa puasa. Why not ya kan? Saya bawa doa puasa, dan saya minta Pak Om Victor dan doa juga dari Om Victor dan minta papi mami semualah minta doa, karena kekuatan doa itu luar biasa sampai sekarang. Meskipun saya doa 1 jam, doa setiap hari, sempetin waktu untuk berdoa setiap hari. Jadi memang dulu sempat saya waktu kerja sibuk-sibuknya saya nggak sempat, tapi 2-3 bulan ini saya sempetin di pagi hari, after saya bangun pagi nggak ngeliat HP. Ini lucu, jadi waktu itu di bulan Juli tahun lalu, jadi aku udah setahun lebih nih jadi manajer. Jadi Juli tahun lalu itu tiba-tiba ya itu bos saya manggil makan bubur ayam yang di dekat Pulau Kawi. Itu tahu kan bubur ayam apa itu? Bang Yos ya? Bang Yos. Ya, disitulah dipanggil, Bram. Bulan depan kamu megang klaster ini ya. Itu tempat bubur ayam. Iya, di tempat bubur ayam. Langsung, bukan di kantor ya, memang di lapangan, kita orang lapangan, kita gitu. Bram, bukan Bram, you pegang ini, Bram, kamu gini, kamu sudah Denpasar, kamu saya jadikan PIC ASM ya, masih PIC sebutannya, PIC-nya. Jadi kalau mau dipromosiin tuh kita dites dulu PIC selama 3 bulan. 3 bulan dites dulu menjadi manajer. Percobaan, Bram, kamu jadi PIC jadi manajer gitu. Barulah besoknya tanggal 1 di broadcast. Manajer terbaru gini-gini dengan struktur organisasi terbaru. What?
Aku langsung panik, Bel. What? Kok panik sih? Loh, panik kan biasa cuman kerja supervisor, Bel. Tapi Aku kan- cuman punya tapi tim kan itu punya yang tim di pengen Denpasar. di-achieve, kan? Iya, pengen di-achieve, cuman kayak panik. Wah, ini ternyata bisa nggak ya? bisa nggak ya? Gitu. Padahal awalnya percaya diri, Percaya pasti diri, bisa. pasti bisa. Giliran dapet. Nah, ini kan ini yang bisa ini ya? yang sering aku yang sering apa? Yang bukan sering, maksudnya pengalaman yang aku pengen achieve tapi aku takut. Waktu aku dapat aku takut. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Nah, tapi setelah itu ya saya bawa doa, apa namanya? Selalu andalin Tuhan dari di mana-mana, selalu andalin Dari itu yang Tuhan. terpenting, Yes, selalu dalam hati, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu kadang kata-kata yang keluar. Kalau misalnya ada masalah, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, gitu aja. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, gitu aja dalam Iya, hati. karena Tuhan ya tolong. udah gitu Iya, kan, kita udah. nggak perlu minta ngomong panjang lebar Panjang sama lebar Tuhan sampai- karena Tuhan tuh udah tahu Udah apa yang tahu, kita udah perlukan terperlukan, saat itu. Belajar dari proses itu, achievement saya ini yang manajer ini juga bukan karena saya bisa atau saya enggak ya, karena saya juga mengalami proses panjang tadi itu. Ya mungkin atasan saya ngelihat, oh Abraham dulu pernah di Karangasem. Kalau saya angkat, ya dia udah pernah nge-handle semua area itu. Coba bayangin dulu waktu dulu aku nggak ke Dan waktu itu Karangasem. give up langsung gitu. Give up langsung, dan aku kayak udah nggak bakal. nggak dapet. Dan mungkin aku mikir kalau aku masuk Pertamina nggak mungkin aku langsung jadi manajer. Betul. Masa aku mau nyingkirin atasanku yang bekerja bertahun-tahun? Betul banget. Karena di ya Pertamina kan? pekerjaan menjadi seorang manajer tuh udah pekerjaan settle. Betul. Mau pindah tuh nggak mungkin. Tapi dengan berbagai macam tantangan sih, nggak semudah itu ya. Nggak semudah itu pasti. Bermacam tantangan, air mata juga saya laluin. Air mata, nangis juga di depan Tuhan. Kadang kalau kerjaan banyak, ada masalah. Kadang masalah nggak muncul, kadang masalah nggak pengen kita dapat muncul tiba-tiba. Pastilah ya. Masalah gitu, pasti ada. Ya tinggal kita punya iman yang kuat itu kalau sudah punya iman yang kuat itu kalau ada masalah tuh kadang tarik nafas dikit aja tuh kayak, yuk aku pasti bisa. Benar-benar. Pasti bisa sama Tuhan, pasti bisa sama Tuhan, pasti Dan bisa. jangan langsung down ketika misalnya kita udah beriman. Aku udah beriman kok Tuhan, aku udah Iya. ngelakuin ini, tapi Kadang kok nggak dapet. Kadang nggak kan ada dapet, suka kayak gitu kan. Kok tiba-tiba ada masalah sih, padahal aku udah ngelakuin ini. Tiba-tiba imannya langsung yang kayak mandek gitu kan. Itu jangan sampai kayak gitu. Tetap kalau kita mau beriman, kita tetap harus konsisten kita beriman sama Tuhan. Jadi jangan sampai kita nggak percaya gitu aja sama Tuhan. Sampai pada akhirnya saya waktu itu baru 7 bulan jadi manajer, ada acara annual meeting. Nah, biasanya di acara annual meeting itu ada memberikan penghargaan Best Area Sales Manager, Best Area Sales Coordinator, Best Pencapaian Distributor, Best apa. Nah, saya nggak ada kepikiran itulah, wong saya baru jadi manajer 7 bulan. Saya nggak mengejar memang. Sudah jadi manajer, sudah puji Tuhan. Puji Tuhan, dan nggak mau ngejar, dan saat itu tidak mengejar. dan nggak mengejar, And then hasilnya ada pengumuman Best Area Sales Manager. Nah, di area region saya cuma ada 3 manajer. Bali 2 orang, Lombok 1. Ada yang masuk nggak ya Bali, Nusra, region Bali Nusra ada yang masuk nggak ya dari 3 orang ini? cuman curious gitu doang kan, Terus yang penasaran di situ atasanku aja kan, juga nggak mungkin masuk. Bali kan di perusahaan saya itu Bali itu performnya itu masih dianggap masuk regional baru, jadi performnya masih slow, jadi harus harus perlahan-lahan kita membangun area Bali ini supaya dikenal Smart Friend. Nah, terus sungguh kaget. Oke, aku baru tahu istilah itu. Tiba-tiba muncul jeng Best Area Sales Manager. Ada kayak video-video kayak nampilin kayak wording gitu loh kayaknya. Ditampilkanlah pertama, jadi cuman 2 slide gitu dari ranking 6 sampai 14. Dipilihnya kalau manajer 14 besar, 14 besar. 6 sampai 14. Dan dari bawah ditampilkan namanya. Jeng. Di ranking ke-12 muncullah nama saya, Abraham Nathanael Nenggolan. Hah? Langsung aku langsung semua pada nyamperin saya tuh, si supervisor. Wah, selamat. Hah? Jelas saat itu ya. Langsung, hah? Aku cuman hahaha aja. God, Jesus, Iki cuman 7 bulan, 7 bulan. Kok bisa ya aku jadi? Maksudnya kok bisa gitu? Cuman kata-kata kok bisa ya? Dan itu yang dapat itu ya yang udah lama-lama bekerja menjadi manajer, Bel. Dan yang sepantaran yang aku bilang yang di Bandung kemarin yang sudah jadi manajer duluan itu nggak dapat, Bel.
Yang temanku yang belum 27 tahun yang pertama kali di batchku yang batch 1 itu nggak dapat penghargaan itu. Jadi kayak cuman lagi. Kadang setiap pagi saya renungin gitu. Gitu kayak tarik nafas, kok bisa ya? Grateful kadang, tapi kadang tertekan mikirin target gitu kadang. Tapi kalau dari sini nih, kan kalau kita ngomong achievement dari Kak Bram bisa simpulkan ini apa? Maksudnya apa tipsnya? Singkat aja gitu. Tipsnya ya? Untuk mencapai achievement dari pengalamannya seorang Abraham Nathanael Nainggolan. Tipsnya untuk bisa mendapatkan achievement. Tadi dari rangkum yang di awal, tahu kemampuan dirimu sendiri, tahu kemampuanmu apa, dan jangan membatasi kemampuanmu. Karena ikutin prosesnya dulu. Dari proses tuh kamu belajar. Benar. Nah, dari kita mau menuju achievement itulah kamu di situ dilatih imanmu, dilatih kamu bisa berproses apa enggak. Iman, dari tadi aku ngomong-ngomong iman, ya karena kalau kamu mau menge-achieve sesuatu, kamu harus punya iman yang kuat. Betul. Kayak konsisten. Bukan konsisten aja, satu lagi. Apa lagi? Persistence. Persisten itu konsistennya terus, tangguh. Ya prosesnya itu libatkanlah Tuhan. Betul. Selalu libatkanlah Tuhan proses itu. Aku nggak bangga dengan achievement sekarang. Masih belum puas. Karena manusia nggak akan pernah. Iya, nggak ada puas. Aku masih perlu melihat proses-proses. Dan saya juga sekali lagi saya di sini bukan orang yang hebat, bukan orang yang mau menyombongkan diri. Saya di sini menceritakan proses hidup saya seperti ini. Bagaimana penyertaan Tuhan. Dan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup saya. Luar biasa. Dan achievement lagi yang selanjutnya adalah yang belum saya selalu pekerjaan sampai saya melupakan pasangan hidup. Wow, oke, buat teman-teman yang lagi cari pasangan hidup. Ya. Boleh komen di bawah atau DM langsung Abraham_Nainggolan. Udah hafal Belia. Instagram. Ya, Oke. Jadi untuk pergumulan selanjutnya adalah yaitu pasangan hidup. Karena papi mami sudah tanya, Bram lu kapan nikah? Gitu. Oke. Tipenya mumpung masih ada waktu ya. Oke, kita kasih waktu untuk ini. Tipenya seperti apa? Tipenya ya jangan pendek-pendek, agak tinggi lah. Jangan pendek-pendek, agak tinggi. Oke, and then kulit. Yang pasti yang pertama pasti anak Tuhan. Anak Tuhan. Ya, pengertian. Karena sibuk. Jadi karena dulu waktu kuliah dulu saya pernah menjalani hubungan. Mantan saya memang nggak bisa sama yang sibuk gitu. Jadi kayak yang pengen diperhatiin terus. Ya, sorry saya kalau hubungan nggak ada romantisnya ya. You mau or not, ngono aja gitu. Take it or leave it. Nah, take it or leave it. Ya inilah Abraham yang ini, aku ya gini gitu. Menerima seorang Abraham apa adanya gitu kan sibuk. Memang prioritiku untuk sekarang ngejar apa yang aku mau gitu karena dan nanti kan juga untuk masa depan kan dan gitu untuk bersama. Untuk masa depan dan memang saya dulu dari keluarga yang kurang mampu. Dulu papi mami saya gereja kecil, gerejanya nggak segede ini dan sekarang masih berkembang. Gerejanya masih belum besar banget seperti gereja kakek yang udah besar mungkin. Sudah kayaknya. Apa? Tadi kan udah seiman, pengertian. Pengertian. Apa nih? Oh itu. Kan mau ngomongin pasangan itu bukan promosi. Tipe-tipenya tadi. Yang manis lah. Kadang physically yang saya paling agak susah. Tinggi berapa? Tertarik dengan wanita yang saya itu tertarik wanita yang berkarisma. Kadang saya juga motor. Motor. Bukan. Maksudnya tuh yang susah dikejar gitu loh, Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Berkarisma gitu loh. Yang memiliki daya tarik yang sampai seorang Abraham Nainggolan. Itu ya yang dan saya juga suka cewek yang berkarir juga suka. Ya mungkin biar sama-sama sibuk biar gak ruwet. Yes. Biar gak ruwet gitu loh, biar sama-sama sibuk dan ya nggak tahu sih itu jangan papi sih. Kamu juga cari cewek yang kerja gitu biar sama-sama nanti ke depannya saling nopang gitu. Dan udah mengerti kan situasi kondisi satu sama lain gitu. Oke, buat ada lagi? Ya udah tipe-tipenya seperti udah apa? Yang physically yang tinggi udah. Ya
yang enak dilihat. Jangan. Ya maksudnya proper dilihat lah, good looking lah, good looking. Enak digandeng kemana-mana ya, biar nggak malu. Beda ya, bisa dibawa kemana-mana. Oke. Ya Buat itu. teman cewek-cewek yang lagi nyari pasangan, tadi tipe-tipenya udah disebutin. Kalau itu Anda, silakan komentar di bawah atau langsung DM di Instagram Abraham_Nainggolan. Ada yang sampaikan lagi? Sebelum kita mau closing nih, kita mau closing. Ya udah closing ya, berapa jam kita beres? Kita sudah dan ini interview terlama guys, iya, tepuk tangan ya. Terlama ya? Nggak apa-apa kan Mbak? It's okay, itu atau tadi dibuat part atau dibuat part gitu. Iya, nanti kita buat pasti Buat part. Iya, karena tadi bagus kan, maksudnya. Ya sebenarnya masih banyak teman-teman kesaksian yang luar biasa dan kesaksian apa yang belum kalian tahu kalau dulu tuh saya kembar. Hah? Ada lagi another kesaksian. Abraham, oke. Ya jadi dulu saya kembaran saya meninggal. Jadi di dalam perut saya jadi tumor. Jadi dulu saya 2 orang. Jadi dulu saya 2 orang dan itu kesaksian hidup saya, makanya saya diberikan nama Abraham. Dulu saya itu waktu lahir umur 22 bulan, 24 bulan, itu perut saya besar seperti orang hamil. Ternyata waktu dicek itu adalah jadi waktu dicek dulu mami saya itu memang dikira anak kembar. Waktu lahir satu ya dikira nggak ada apa-apa. Waktu umur 24 bulan terjadilah kok perutnya besar. Perut saya besar. Ternyata waktu dicek ada tumor ganas. Tumor jinak yang menjadi ganas. Tumor ganas dan itu dulu adalah rahim yang gagal dan kayak pokoknya bisa masuk ke perut gitu lah. Aku nggak tahu namanya apa. Dan itu akhirnya dioperasi dan membutuhkan biaya yang mahal waktu itu. Ya kakek saya waktu itu butuh pokoknya itu saya dikira hampir mau meninggal. Saya hampir mau mati, bilang hampir mau nggak bernyawa gitu. Karena papi mami nggak ada uang, sampai kayak ingat kakek saya jual mobil carry-nya. Sampai kadang saya tuh hidup tuh kadang ingat itu tuh. Oh Tuhan, sampai kalau nggak karena Tuhan ya kayaknya saya nggak hidup. Makanya saya kadang kalau ngelihat orang jalan, orang tua tuh nggak tega, saya kadang kasih uang 50.000. Uang apa? Karena saya ingat kakek nenek itu sampai segitunya rela untuk cucunya karena dulu memang saya waktu besar itu kakek saya cinta sama saya, maksudnya sayang karena mungkin cucu pertama dan dulu bermasalah maksudnya punya berjuang banget gitu loh, berjuang untuk hidup. Dan saya dioperasi besar, ini sampai sekarang bekasnya ada kalau misalnya perut saya. Mau lihat perut saya? Nih. Nanti saya foto shirtless dulu kalau udah kurus. Foto shirtless kalau udah kurus ya. Ini masih OTW kurus. Achievement selanjutnya. Ya, achievement inilah fit body. Karena itu juga penting ya. Kesehatan penting. Jadi ya itulah kisah kecil, kesaksian kecil saya. Maksudnya ya saya sampai besar kayak gini, ternyata masa kecil saya itu seperti itu. Saya sangat berjuang juga ya Satri? Sangat berjuang juga, sampai ya saya nggak tahu, aku sampai kadang pikir, Tuhan kalau aku punya kembaran tuh kayaknya seru ya. Kayak sampai, Ibrahim mungkin ya. Kadang ya dulu tuh kan, ini mungkin nggak semua orang tahu saya punya masa lalu kecil yang seperti itu. And sure semua orang akan tahu. Ya nggak tahu mungkin semua orang nggak tahu kalau dulu saya itu gen kembar. Ya mudah-mudahan nanti kalau saya menikah punya anaknya kembar. Amin. Achievement. Achievement. Kayak saya pengen punya anak kembar, kayak lucu kalau lihat anak kembar. Pasangan dulu. Oh iya, pasangan dulu. Mana aja? Anak sama siapa? Gimana sih? Ya. Oke, cewek-cewek ini cepetan nih. Udah ngomong banget. Aduh. Oke. Ya, jadi itu kesaksian kecil yang mungkin semua belum tahu, karena makanya saya dinamakan Abraham Nathanael gitu katanya. Ada kisahnya lah pokoknya di masa kecil saya yang benar-benar ya itu tumor ganas yang hampir meninggal, dan
dioperasi dan itu di Surabaya. Pokoknya saya sampai ingat kakek saya bilang, tolong berikan dokter yang terbaik. Sampai saya kadang kalau ingat itu, nenek saya sudah meninggal kadang, aduh, sedihnya minta ampun gitu. Ini tinggal kakek, makanya kan kakek saya yang jadi priority. Kalau sakit ya saya telepon. Sekarang lagi sakit ya saya doakan supaya cepat sembuh gitu. Jadi untuk di background keluarga tadi saya udah bilang keluarga saya memang keluarga pendeta dan keluarga dosen. Jadi kita dibangun untuk tidak lupa untuk berdoa. Karena semua achievement kakek saya punya gereja sebesar itu semua karena itu yang saya ingat dari almarhum nenek saya, semua karena kekuatan doa. Doa itu besar kuasanya. Ingat itu baik-baik teman-teman. Makanya moto saya tuh di WhatsApp saya sampai sekarang nggak pernah saya hapus. Yang paling kata-kata pertama adalah berdoa, berusaha. Nomor 2 lah berusaha, baru berhasil. Oke, Jangan lupakan kalian untuk doa. Ini juga kadang pedang bermata dua ke saya. Saya ngomong gini juga kadang saya juga miss berdoa, kadang saya diingatkan sendiri untuk doa. Jadi semoga dari video ini nanti itu yang akan terus mengingatkan seorang Abraham untuk berdoa. Yes. Ini diupload ya nanti ya, bisa lihat. Ya iyalah masa yang dihapus. Udah sampai kayak gini kan yang dihapus. Ini kerekam dah. Bentar dulu, ini saat mau nyala kan? Nyala udah. Aku wanti-wanti nih karena udah sampai kayak gini udah selama ini. Oke. Ya itu yang saya bisa sharing. Thank you Ya Kak. hanya mungkin sekarang time-nya bisa sharing. Waktunya bisa sharing karena itu tadi saya bilang sharing di gereja saya yang lama pun susah dapat waktunya. Waktu apa ya waktu itu? Kayak adalah waktu cuman sekali dan itu susah banget waktu sharing gitu. Di teman-teman gitu. Dan ini waktu yang tepat. Ya ini waktu tepat. Waktu itu kemarin mau di Iconic, mau di Kebaktian Umum kayaknya nggak mungkin. Karena emang cerita ini Pak panjang banget. Panjang banget dan memang saya harus sharing. Ya banyak pertolongan Tuhan. Betul. Masih ada beberapa yang kecil-kecil yang mungkin banyak pertolongan Tuhan yang belum saya bisa sharing nanti. Boleh lah nanti ya kita sharing. Oke nanti di list aja apa aja terus nanti kita bisa bawa di sini. Yes. Karena kan kita hubungi Kak mau bahas apa, aku juga bingung Bel. Padahal ternyata panjang banget yang diceritain, tapi bilangnya bingung awalnya. Oke. Ya, Ini pas ya tema achievement ini pas banget. Pas banget. Thanks to Jesus. Tapi sebenarnya dari awal sampai akhir Belia belum nanya apapun sih. Cuma satu pertanyaan, tapi udah kejawab semuanya, benar-benar dari prosesnya, benar-benar dari tipsnya, kayak gitu udah kejawab. Iya, kok aku nggak merasa ditanya ya? Kamu ada pertanyaannya? Ada sudah ada. Astaga. Biasanya kan TikTok gitu kan. TikTok. Iya biasanya. It's okay. Santai gitu. Iya. Ya. Oke. Thank you buat Kak Bram untuk waktunya, untuk ceritanya, untuk pengalamannya. Kiranya semuanya ini memberkati teman-teman semua. Dan sekali lagi jangan lupa untuk dukung kita dengan subscribe channel ini dan juga nyalain lonceng notifikasi supaya kalian selalu dapat notifikasi setiap kita update, dan klik tombol like-nya kalau kalian suka dan share ini ke teman-teman semua. Kalau ada saran komen di bawah. Kalau kalian mencari pasangan hidup ada di sebelah. Mungkin Instagram ya. Iya. Oke, akhir kata God bless you. Oh ya, God bless you. Thank you. Bye-bye, guys. Thank you ya udah dengerin. Udah. Udah.